أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang paling pendek di dalam ayat atau di dalam surat-surat Al-Quran. Menurut kesepakatan banyak ulama, surat Al-Kautsar ini turun di Mekah. Tapi ada yang mengatakan ayat sebagiannya, yaitu ayat pertama, itu turun di Mekah, sebagian lagi turun di Madinah. Ada yang mengatakan surat ini turun dua kali, satu kali turun di Mekah, satu kali turun di Madinah. Ayat ini menjelaskan tentang pemberian yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kecaman kepada orang-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini merupakan surat yang turun yang ke-14. Ada yang mengatakan yang ke-15. Terdiri dari 3 ayat. Kita bahas bersama-sama. Inna, sesungguhnya kami, a'toina, kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, apa? Al-Kautsar, memberikan Al-Kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah yang memberi kepada Nabi Muhammad karena menggunakan kata na, kami bukan saya, maka pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah itu bisa lewat berbagai perantara yang menjadi utusan Allah untuk memberikan anugerah besar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita bahas a'ta itu bermakna memberi. A'ta memberi. Di dalam bahasa Arab, a'ta itu memberi untuk menjadi milik pribadi seseorang. Tetapi a'ta itu biasa digunakan untuk memberikan sesuatu yang sedikit di dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau a'ta itu, lafaz a'ta itu berarti memberikan sesuatu yang sedikit, memberi pemberian yang sedikit. Kepada Nabi sebagai seorang pribadi, Nabi juga sebagai seorang Rasul. Artinya kalau ada lafaz ini berarti lebih mengarah kepada Nabi sebagai seorang manusia, Nabi sebagai seorang pribadi, bukan Nabi sebagai seorang Rasul, ya. Atau bisa dua-duanya, karena memang tidak bisa dipisahkan antara Nabi sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, dengan Nabi sebagai seorang pribadi. Ya, sebagaimana manusia pada umumnya, nggak bisa dibedakan. Al-Kautsar ini berasal dari kata katsirun, artinya banyak. Jadi Allah memberikan sesuatu yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya tadi jelaskan, kalau a'ta itu memberi sesuatu yang sedikit, sementara Al-Kautsar itu sesuatu yang banyak. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan kepada Rasulullah yang bersifat Al-Kautsar di sini, ya, itu sejumlah hal yang sedikit, ya, dibandingkan dari banyak hal yang akan Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih. Jadi Al-Kautsar itu banyak, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu masih sedikit dibandingkan apa yang akan Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Ya.
Oke. Lalu apa makna Al-Kautsar di sini? Apa makna Al-Kautsar? Di sini Al-Kautsar ini menarik ya. Al-Kautsar ini ada 3 makna. Yang pertama yang populer, yang biasa kita dengar atau biasa kita pahami dari banyak penjelasan hadis-hadis Nabi, terutama hadis dari sahabat Anas bin Malik. Al-Kautsar itu bermakna sebuah telaga yang kelak Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW di surga, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah akan minum dari telaga tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, termaktub dalam kitab Sahih Muslim ya. Sahih Muslim. Oke, sebuah telaga. Kautsar itu sebuah telaga. Sebuah telaga, bukan sebuah sungai, sebuah telaga. Nah, jadi kalau kita pahami dari sekian banyak hadis yang maknanya mutawatir, jadi Al-Kautsar itu bermakna telaga Kautsar ya. Nanti kelak di surga ini spesial bagi Rasulullah SAW ini. Telaga itu kata Rasul penuh dengan banyak kebajikan dan kebaikan, keberkahan. Yang berhak minum ya hanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, minimal beriman kepada beliau. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongannya. Itu makna pertama Al-Kautsar. Telaga ini ya, kita tulis telaga. Makna yang kedua dari Al-Kautsar itu adalah keturunan Rasul, keturunan yang banyak. Jadi kalau Al-Kautsar berasal dari kata katsir, banyak, maka Al-Kautsar ini bermakna keturunan Rasulullah SAW yang banyak. Dzurriyyah Rasulullah, Ahlul Bait atau dzurriyyah Rasulullah SAW yang jumlahnya sangat banyak sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hayyan Al-Alusi, terutama dari golongan mufassir Syiah yang sangat luar biasa yang bernama At-Tabatabai, Mullah At-Tabatabai dalam tafsir Mizannya ini ya. Di dalam pandangannya makna Kautsar yang bermakna keturunan ini berdua ini satu, keturunan Rasul yang sangat banyak, ini sesuai dengan konteks ayat atau sebabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Ini kan surat ini turun gara-gara orang musyrik itu mengatakan kepada Rasul bahwa Rasul itu adalah manusia yang al-abtar, yang terputus. Yang terputus artinya apa? Orang yang tidak punya keturunan. Jadi merespon dari pandangan ejekan orang kafir Quraisy yang mengatakan Nabi itu adalah orang yang terputus keturunannya, makanya kemudian diturunkan sebuah ayat yang mengatakan inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-Kautsar, keturunan yang banyak, tidak terputus sebagaimana dugaan dan ejekan orang-orang kafir Quraisy. Itu alasan pertama dari pandangan ulama yang mengatakan Al-Kautsar ini bermakna dzurriyyatuh Rasulillah al-katsirah, keturunan Rasul yang sangat banyak. Oke. Terus kemudian itu alasan yang pertama mengapa makna Kautsar itu lebih cocok dimaknai keturunan Rasulullah yang sangat banyak. Oke, yang kedua alasannya lafadz wanhar di akhir ayat ya, di ayat yang kedua, fasholli rabbika wanhar, bermakna sembelilah gitu kan ya. Dan sembelilah ini, penyembelihan ini bermakna apa? Akikah. Akikah identik dengan kelahiran anak. Nah, ini kan sesuai. Jadi wanhar itu bermakna menyembelih binatang sebagai tanda apa ya, keselamatan ya, tanda syukur atas lahirnya seorang anak. Maka kemudian Kautsar ini bermakna banyak anak. Nah,
Kalau Aftar tadi ejekan bahwa Rasul itu terputus anaknya, dijawab oleh Allah Al-Kautsar, berarti keturunan Rasulullah, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau yang sangat banyak. Maka kemudian dikuatkan, dikonfirmasikan dengan ayat yang lain, wanhar, maka berakikahlah kamu wahai Muhammad, wahai Rasul, karena memiliki anak-anak yang banyak, keturunan yang banyak. Nih ya. Itu makna Kautsar yang kedua, bermakna keturunan Rasulullah yang sangat banyak. Sampai sekarang kan kita lihat banyak para syarif ya, para sayyid, para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak hingga hari kiamat nanti. Oke, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan Rasulullah itu tidak punya keturunan. Nah, ini menarik. Kenapa ulama itu mengatakan demikian? Karena keturunan itu dipandang kalau berasal dari anak laki-laki. Sementara Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki, yang itu menjadi alibi bagi orang kafir Quraisy mengatakan Rasul itu al-abtar karena tidak punya keturunan anak laki-laki yang bisa meneruskan terah perjuangan dan nasabnya. Jadi sebagian ulama ini juga berpikiran demikian. Rasulullah itu dianggap tidak punya keturunan karena yang hidup dari putra putri beliau hanya putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini ya. Ini pandangan ulama yang mengatakan Rasul tidak punya keturunan. Jadi keturunan Rasulullah yang sekarang itu bukan keturunan Rasulullah karena dianggap bukan berasal dari putra Nabi, tapi berasal dari putri Nabi. Sebab orang Arab itu menganggap yang disebut dengan keturunan itu nasabnya dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Bagaimana tanggapan dari ulama yang menganggap Al-Kautsar itu merupakan keturunan Rasulullah SAW? Kata mereka ada dua alasannya. Pertama, tetap Rasulullah itu dianggap dan sah sahih memiliki banyak anak keturunan hingga sekarang. Apa alasannya? Pertama, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai ayat 85 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas sholihin. Kata Allah dalam Al-Quran, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, siapa saja keturunan Nabi Ibrahim? Daud, Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan juga termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullu minas sholihin, semuanya termasuk orang yang soleh. Yang kita underline ya, kita garis bawah itu adalah kata wa Isa. Ini ya, wa Isa. Nabi Isa itu lahir dari siapa? Dari ibunya perempuan, bukan dari jalur putra atau dzurriyyah laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi lahir dari keturunan putri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun lahir ya, nasabnya itu berasal dari ibunya, bukan berasal dari bapaknya yang nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap Nabi Isa alaihissalam itu dianggap sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dalam Al-Quran itu nasab itu ternyata tidak paten harus berasal dari nasab anak laki-laki. Anak perempuan pun itu masuk juga bagian dari keturunan yang eshah dan menjadi bagian nasab yang eshah juga. Dan ini buktinya. Ini pendapat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qasimi ya. Imam Al-Qasimi ini. Oke, itu alasan yang pertama. Mengapa sekalipun Rasulullah itu zuriyahnya lahir dari putri beliau Sayyidah Fatimah, bukan dari putra-putra beliau, tetap itu merupakan keturunan eshah dan termasuk anak-anak Rasulullah SAW yang eshah. Nah, itu.
Itu alasan yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW sekali juga banyak hadis Nabi yang mengatakan yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan bahwasanya Sayyidina Hasan itu adalah anakku. Sayyidina Hasan itu adalah anakku. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu menganggap putra-putra Sayyidah Fatimah putri beliau itu adalah keturunan beliau. Tidak menegasikan, walaupun dalam pandangan Arab nasab itu sekali lagi itu harus dari putra laki-laki. Tapi bagi Rasulullah sekalipun itu keluar dari putri bukan dari putra, tetap itu nasab dari ayah-ayahnya. Nah, ini dua alasan ini yang digunakan oleh ulama yang mengatakan Al-Kautsar itu bermakna keturunan Rasulullah yang sangat banyak. Ini dua alasannya. Dan sampai sekarang kita tahu bahwasanya sekian banyak ulama itu mensahihkan mengakui bahwasanya para habaib, para syarif, para sayyid itu adalah keturunan Rasulullah SAW, sekalipun puncaknya itu tidak lahir dari putra Rasulullah, tapi dari putri Nabi yang sangat mulia, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tuh. Kita tahu dari Sayyidina Hasan ada anak laki-laki sejumlah 11 anak laki-laki Dari Sayyidina Husain ada 9 anak, semuanya tewas kecuali Zainal Abidin atau Ali Al-Ausad yang selamat dari pembantaian Jenderal Al-Hallaj Al-Thaqafi ini Jadi dari beliaulah kemudian sampai sekarang di seluruh penjuru dunia ada dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikuatkan juga oleh beberapa hadis Nabi. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Nabi berwasiat, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kamu sekalian 2 hal yang amat berharga. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah keluargaku. Ini hadis sahih hadis sahih. Kitab dan keluargaku, kata Nabi, keduanya tidak akan pernah berpisah sampai menemui aku di telaga. Jadi Al-Quran dan keluarga Nabi itu tetap akan terkait erat-erat. Di mana ada Al-Quran, di situ pasti ada keluarga Nabi. Dan sampai itu berakhir sampai keduanya bertemu Rasul kelak pada hari kiamat di telaga mahsyar. Maka perhatikanlah bagaimana sikap kalian terhadap keduanya setelah kepergianku. Jadi kalau orang menghormati Al-Quran, maka dia juga wajib menghormati keluarga Nabi, karena dua-duanya itu merupakan wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan ketika Nabi mengatakan keluargaku, itu berarti apa? Seluruh keturunan yang berasal dari Sayyidah Fatimah itu adalah anak-anak Rasulullah SAW, yang jumlahnya akan memenuhi dunia ini sampai hari kiamat. Luar biasa. Saya tidak akan bahas tentang masalah kontroversi Ba'alawi dan segala macam karena bukan kajian itu yang saya bahas sekarang ini, kajian tafsir ini. Itu alasan dari ulama yang mengatakan Al-Kautsar itu bermakna keturunan Rasulullah yang sangat banyak. Oke, yang ketiga, makna Kautsar itu, ini yang ketiga bermakna sungai di surga. Kayaknya sungai dengan telaga ini hampir sama bahasanya, itu nahrun, sungai. Ada haudun, ada nahrun. Di sini ada yang memaknai sungai ini. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwasanya Kautsar itu sungai di surga yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan itu hanya sebagian pemberian saja di samping sebagian pemberian-pemberian yang sekian banyak yang Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW. Dan pendapat yang ketiga ini banyak yang sepakat, yang suka. Kenapa? Karena tidak membatasi anugerah Allah kepada Rasulullah SAW hanya berupa telaga sungai Kautsar, atau hanya berupa
keturunan yang banyak, tapi mencakup semua pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang diantaranya adalah telaga Kausar atau sungai Kausar, atau keturunan yang banyak dan banyak lagi. Bahkan dalam tafsir Al-Ahkam ya milik Imam Al-Qurtubi itu, beliau itu mengatakan tidak kurang dari 15 hal yang Allah berikan kepada Rasul, yang 15 hal itu mencakup dalam lafaz Al-Kausar tadi. Oke. Itu 3 makna penafsiran dari lafaz Al-Kausar. Kita lanjutkan teman-teman. Fasolli, maka sholli, sholatlah, lirabbiki, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Oke. Fasolli, maka sholatlah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam tafsir surat Al-Ma'un, setiap lafaz sholat itu biasanya didahului oleh lafaz aqimu, fa'aqimis sholah, gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa sholat itu sholat yang sempurna, dan semua perintah sholat dari Allah itu menggunakan lafaz aqimu untuk menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat secara sempurna, bukan main-main, bukan sholat yang lalai. Di sini ketika Allah mengatakan fasolli, ini tidak bermakna sholat. Nah, kata sebagian mufassir, tapi bermakna ibadah. Jadi ibadah itu melingkupi semua hal yang bermakna ketaatan, termasuk di antaranya itu adalah sholat. Tetapi ini bukan bermakna spesifik sholat, karena tidak lumrah digunakan dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan orang sholat, itu tidak didahului oleh lafaz aqimu. Jadi fasal ini bermakna sholat, karena as-sholatu itu lugatan ad-du'a'u. Sholat itu secara bahasa itu bermakna doa, itu ya. Maka beribadahlah wahai engkau Rasul, lirabbika, terhadap Tuhanmu, ya. Jadi karena Allah sudah memberikan sekian banyak anugerah kepada Rasulullah itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelihlah. Jadi menyembelihan ini bisa bermakna dua, sembelihan ketika hari raya Idul Adha yang disebut dengan kurban, ya, kurban, sembelihan kurban, atau juga bermakna sembelihan akikah, selamatan atas kelahiran seorang anak, ya. Jadi setiap anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, maka responnya adalah berbentuk beribadah. Yang kedua, berbentuk berkurban, ya. Yang kurban itu kemudian diberikan kepada orang lain, yang sehingga dengan itu orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan sebagaimana kita merasakan kebahagiaan karena sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar. Oke. Kalau kita lihat lafaz wanhar ini sebenarnya ada 2-3 tafsir juga, ya. Tafsir yang pertama, wanhar itu bermakna meletakkan tangan di dada ketika sholat, ya. Karena kata nahrun itu juga bisa bermakna dada. Jadi ketika wanhar itu bisa dipahami sebagaimana lafaz dada itu tadi. Jadi sholatlah, letakkan tanganmu di dada, ini ya, wanhar, dada. Kenapa kok nahrun itu bermakna dada, ini ya? Karena biasanya hewan-hewan yang hendak nahrun itu dada. Biasanya nahrun itu dada itu berkaitan dengan kalung yang ditaruh di dada ini. Jadi ketika kita sholat wanhar, maka letakkanlah di dada. Ini dada agak sebelah atas berarti ini. Tempat kalung melingkar di leher kita ini. Itu wanhar. Ini pendapat yang pertama. Ini riwayatnya dari Sayyidina Ali. Yang kedua, wanhar bermakna muqabalah, menghadap sesuatu, yaitu menghadap kiblat. Jadi fasholli, sholatlah, wanhar, menghadap kiblat. Tetapi dua pendapat ini dianggap lemah
karena tidak memiliki dasar yang sangat kuat. Yang paling kuat itu wanhar bermakna sembelihlah ketika masuk Idul Adha atau ketika lahir anak, ya. Hakikah. Oke, sudah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka pembencimu Nabi, huwa adapun ia syani al-abtar adalah yang terpotong. Syani membenci, siapapun orang yang membenci Rasulullah maka dia akan terputus, akan terpotong. Terpotong dari apa? Terpotong dari berbagai macam kebaikan. Lafaz al-abtar ini digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai julukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ejekan bahwa Nabi itu al-abtar, terputus karena tidak punya anak laki-laki, terputus dari segala kebaikan, karena bagi mereka anak laki-laki itu merupakan tumpuan kebaikan keluarganya. Tidak punya anak laki-laki berarti tidak punya tiang tumpuan kebaikan sama sekali dalam keluarganya. Makanya Nabi sebut dengan al-abtar. Ya. Tetapi kemudian Allah memberikan respon bahwasanya yang betul-betul terputus itu bukan Nabi tetapi orang yang membenci Nabi. Jadi poinnya satu begini. Orang yang benci Nabi, al-abtar pasti terputus. Apa? Terputus dari berbagai macam kebaikan sekalipun dia memiliki banyak anak laki-laki yang dianggap oleh mereka sebagai tumpuan kebaikan-kebaikan. Kita ambil contoh orang yang mengatakan Nabi itu adalah orang yang al-abtar, terputus, adalah salah satunya ya, dengkot orang kafir Quraisy adalah Walid bin Mughirah. Dia memiliki banyak anak, jumlahnya kalau nggak salah sekitar 11 anak, tetapi dia terputus dari berbagai macam kebaikan. Kenapa? Karena anak-anaknya justru tidak meneruskan perjuangan Walid bin Mughirah, bahkan salah satunya menjadi penentangnya yang bernama Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang sangat terkenal itu. Dia tidak menyembah Tuhan, dewa, patung yang disembah oleh ayahnya. Justru dia itu memusuhi apa-apa yang dipuja oleh ayahnya. Kan betul-betul terputus dari berbagai macam kebaikan sekalipun dia memiliki banyak anak. Justru yang memutus kebaikan-kebaikannya itu anaknya sendiri. Nah, ya. Jadi sekalipun dia punya anak, tetapi kalau dia membenci Rasulullah, maka kata Allah, kata Al-Qur'an, al-abtar, dia terputus dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Disinilah kemudian ya banyak para ulama, teman-teman ya, yang betul-betul menjaga perasaan Nabi, takut kemudian bisa menyakiti hati Nabi dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyakiti Nabi, dianggap membenci Nabi. Hati-hati menjaga perasaan Nabi ya. Ya, walaupun tidak sefrontal orang kafir Quraisy yang selalu secara ekspresif ya membenci Rasul dengan menggunakan kata-kata yang penuh kebencian ya, agitatif ya. Tapi para sahabat itu ya, sekalipun mereka itu cinta kepada Nabi, betul-betul masih menjaga sikap, perkataan dan pikiran perasaan mereka agar Nabi itu tidak tersakiti. Karena khawatir ya, masuk kategori orang yang membenci Rasul akan pasti terputus, pasti celaka. Ya. Makanya ada, kalau kita baca tafsir Al-Manar ya, karangannya Said Rashid Ridho ya. Di situ ada sebagian ulama ketika membaca hadis Nabi, seandainya Fatimah ya, lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat ya, laqata'tu yadah gitu ya. Itu artinya andai kata Fatimah putri Muhammad, itu kan sabda Nabi, mencuri, saya kupotong tangannya, kata Nabi. Itu ulama-ulama yang sangat hati-hati menjaga perasaan Nabi itu tidak menyebutkan Fatimah, tapi menyebutkan si fulana. Kenapa? Sekalipun kalimat ini bermakna pengandaian, bukan fakta, bukan kenyataan. Takut ya Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi ya. Iya, itu disandingkan dengan kalimat pengandaian yang negatif seperti ini bisa apa ya? Bisa mengganggu perasaan Nabi.
karena takut mengganggu perasaan Nabi. Di sebagian ulama yang hati-hati, ya Allah, luar biasa ini. Itu menggunakan si fulana, bukan Sayyidah Fatimah putri Muhammad, bukan. Karena kalimatnya negatif. Ya Allah, ini ya. Itu begitu hati-hatinya ini, begitu hati-hatinya. Bahkan berkaitan dengan masalah keluarga Nabi, sekalipun itu keluarga Nabi itu kan suku Quraisy itu kan keluarga Nabi. Suku Quraisy itu semuanya itu keluarga Nabi, kan berasal dari Nadir bin Kinanah itu ya. Jadi semua orang Mekah itu adalah keluarga Nabi, suku Quraisy semua. Ketika Hasan bin Sabit hendak mencemooh, hendak menyerang ya orang-orang kafir Quraisy yang ingkar kepada Nabi, itu Hasan bin Sabit itu hati-hati ya. Hati-hati melakukan atau menggubah syair yang menyerang para kafir Quraisy itu. Karena bagaimanapun sekalipun mereka itu kafir, mereka itu masih Quraisy, keluarga Nabi. Hati-hati, takut kemudian menyakiti perasaan Nabi yang memiliki ikatan nasab dengan orang-orang Quraisy. Jadi hati-hati ya. Ini kalau orang sudah begitu mahabbah ya pada Rasul ya, pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati untuk tidak menyakiti perasaan Nabi ya. Apalagi kalau sekarang itu ya begitu mudahnya ya orang menyakiti dzurriyyah Rasulullah ya, sekalipun ada sebenarnya beberapa oknum yang mencemarkan dzurriyyah Nabi ya. Kita tetap harus ya hati-hati, jangan sampai kita itu menyakiti hati Nabi gara-gara dzurriyyah beliau itu kita sakiti ini. Takut masuk pada kategori innasyani'aka wal abtar, orang yang membenci Nabi pasti celaka. Lihat ini ya. Bahkan Umar bin Khattab ya teman-teman ya, beliau itu ketika Sayyidina Abbas masuk Islam, Abbas itu kan paman Nabi, masuk Islam, Sayyidina Umar itu bilang begini, masuknya Sayyidina Abbas ke dalam Islam itu lebih disenangi ya daripada masuk Islamnya ayahnya Sayyidina Umar ke dalam Islam. Kenapa? Karena Sayyidina Abbas masuk Islam pasti lebih disenangi oleh Nabi ketimbang orang lain masuk Islam. Karena paman Nabi loh ya. Jadi apa yang dicintai oleh Nabi itu diprioritaskan oleh para sahabat. Jadi betul-betul menjaga perasaan Nabi agar tetap terus bahagia, senang gitu ya. Ya khawatir loh ya. Inna syani'aka wal abtar itu. Ya Allah. Makanya orang-orang yang manggil Nabi dengan suara yang keras saat Nabi beliau itu istirahat itu kan disebut oleh Nabi oleh Allah, aktsaruhum la yaqilun innal ladzina yunazunaka wara'al hujurati aktsaruhum la yaqilun, dianggap tidak berakal orang-orang yang memanggil Nabi dengan suara keras sementara Nabi istirahat di dalam kamarnya. Itu adalah orang-orang yang tidak berakal, sekalipun yang manggil itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang masih ngobrol di rumah beliau setelah selesai makan, itu mengganggu perasaan Nabi sehingga Allah menegurnya. Ya. Nih. Jadi ini apa ya, pelebaran makna inna syani'aka wal abtar tidak hanya kepada orang yang secara verbal atau secara perilaku langsung menyerang Nabi, tapi segala tindakan, pendapat atau pemikiran yang dianggap ya atau memunculkan dugaan besar bisa menyakiti hati Nabi, itu khawatir masuk pada kategori orang yang membenci Nabi dan pasti celaka ini ya. Oke, nih makanya ada ulama mengatakan bahwasanya mereka berupaya para ulama untuk tidak menyinggung perasaan Nabi, baik yang berkaitan dengan pribadi Rasul, keluarga Rasul, lebih-lebih yang berkaitan dengan ajaran Nabi. Jadi 3 hal ini ya, tidak menyinggung, menyakiti pribadi Rasul atau keluarga Nabi, terutama ajaran-ajaran Nabi ini ya. Bagi teman-teman yang kurang sreg dengan habaib misalnya ada ya. Ini penting diingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, kata beliau kita tidak dapat mengingkari pesan terhadap keluarga Nabi dan perintah untuk berbuat baik terhadap mereka serta menghormati mereka karena mereka adalah keturunan Nabi suci yang merupakan keluarga mulia, keluarga termulia bahkan yang dikenal di permukaan bumi ini dari segi kebanggaan, kemuliaan, keturunan
terutama sekali keturunan Nabi yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana halnya leluhur mereka yang sangat mulia seperti Al-Abbas dan anaknya serta Ali bin Abi Thalib, keluarga dan keturunannya. Semoga Allah melimpahkan ridho kepada mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya hati-hati, takut masuk kategori inna syani'aka wal abtar. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.